Iya, lagi mau bikin video YouTube. Udah ya? Udah. Udah, Iya, iya, iya. nyokap gua. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Putri lagi-lagi. Dan di video kali ini, selain gue bakal ngumumin giveaway, gue juga mau ngobrol-ngobrol sama kalian seputar pertanyaan yang sering banget mampir di DM ataupun di komen Instagram gue tentang Wattpad. Dan ini sedikit meresahkan gue sih gitu, karena menurut gue hal kayak gini tuh sebenarnya nggak harus kalian tanyain gitu. Jadi gue mau cerita dulu gimana gue bisa nulis Wattpad sampai followers gue ratusan ribu, sampai pembaca gue puluhan juta gitu. Dan menurut gue itu pencapaian yang kayak gue sendiri pun gak nyangka gitu. Dan itu gak gue rencanakan, karena sebenarnya tujuan awal gue nulis itu waktu itu bukan buat nyari readers atau nyari followers gitu, lebih ke nyari popularitas. Iya, sama aja. Iya. Ya pokoknya gue rencana gue nggak bakal sampai segitu, tapi ternyata sampai segitunya gitu. By the way, gue lagi radang, jadi maaf ya kalau gue rada-rada serak atau lemes gitu ngomongnya. Jadi gue mencapai itu semua bener-bener dari nol, karena ini banyak banget yang nge-DM gue. Kakak waktu pertama nulis dari followersnya ada berapa gitu, kok aku nulis followersnya nol, bisa nggak sih yang pembacanya itu bisa banyak gitu. Jadi gue ataupun kayak penulis segede Eriska atau Lulu atau Wulan, mereka pun pasti nulisnya dari nol guys. Dari nol, nggak cuma kalian, semua yang terjun di Wattpad itu pasti nulis dari nol followersnya. Jadi kalian nggak usah mempertanyakan kita itu tiba-tiba udah langsung populer punya followers banyak, jadi pembaca kita jadi banyak juga. Nggak begitu, kita pun awal-awal pasti dari nol gitu. Kayak dulu gue itu baru publish berapa ya, satu bab itu yang baca kan cuma 17 gitu. Terus gue udah update 4 bab atau 2 bab gitu, itu pembacanya kayak gini nih. Gue masih ada screenshotannya, bener-bener kayak ya segitu, sedikit, gak mungkin banyak gitu. Apalagi kalau belum nulis buku satu pun. Jadi kalau misalnya yang baca nol pun ya harus tahu diri gitu. Sebenarnya ini sih yang kurang gitu di kalian tuh kurang tahu diri. Maaf ya, mungkin gue ngomongnya sedikit sensitif atau kalian menyinggung, tapi emang benar pencapaian kita tuh nggak mungkin setinggi orang-orang yang udah punya nama. Pembaca kita pun nggak mungkin langsung banyak gitu, karena semua itu ada waktunya, butuh proses gitu. Jangan kamu misalnya baru nulis 1 bab atau 4 bab, 5 bab, terus kamu udah menggerutu katanya nggak ada yang baca gitu. Coba kamu tempatin diri kamu sendiri sebagai readers deh. Apa kamu mau baca cerita yang baru 1 bab doang, atau 4 bab doang, atau 5 bab? Pasti tentunya kamu nggak mau kan baca cerita nanggung kayak gitu. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa cerita Wattpad kamu tuh nggak ada yang baca gitu, karena kamu nggak menyelesaikan cerita itu. Karena banyak juga gue lihat kalau cerita-cerita Wattpad itu ada beberapa yang justru dia naiknya itu ketika dia udah tamat. Kita ambil contoh aja Melodiland. Kalau gue nggak salah inget, kayaknya Melodiland itu selesai di berapa juta gitu, nggak nyampe 5 juta, kayaknya 2 juta atau 3 juta. Nah setelah dia tamat, dia baru kayak melejit gitu namanya, karena omongan-omongan orang kan. Jadi menurut gue ada baiknya kalian selesaikan dulu cerita kalian gitu. Kalian berusaha, kalian berdoa. Kalau kalian udah melakukan semua itu, baru mungkin kalian bisa protes sama Tuhan. Karena rasanya nggak adil kalian protes sama Tuhan tanpa kalian melakukan usaha-usaha, ya nggak sih? Terus kalau ngomongin pembaca sedikit juga ya, followers sedikit, pembaca sedikit gitu, itu sebenarnya kayak sesuatu yang wajar gitu. Karena kalau kita emang baru memulai sesuatu ya pasti sedikit. Kayak gue aja merintis YouTube ini awalnya dari 0 subscriber, terus lama-lama sampai jadi sekarang. Itu karena apa? Karena gue konsisten melakukannya. Mungkin kalian bisa konsisten mulai dari sekarang. Kalian nulis
setiap hari, terus kalian upload 2 hari sekali, atau seminggu sekali, atau bahkan sehari sekali gitu. Yang penting konsisten, karena kalau kalian konsisten pasti hasilnya nggak akan mengecewakan gitu. Dan misalnya kalian udah nyampe tamat nulisnya tapi ternyata pembaca kalian sedikit, ya kalian juga mestinya harus bersyukur ya, karena nggak semua orang bisa menyelesaikan tulisan kayak kalian gitu. Pokoknya gimana ya, pesan gue kalian bersyukur aja deh. Soalnya kalau kalian bersyukur pun kalian bakal senang ngejalaninnya gitu. Kayak gue banyak banget nerima kayak DM curhat gitu, katanya mereka udah nyelesain 3 cerita tapi pembacanya itu sedikit gitu. Loh, gue yang I'm Yours pun cerita gue belum selesai gitu. Jadi kalian gak tahu aja, banyak banget yang iri sama kalian di luar sana, termasuk gue. Asal kalian tahu, buku gue I'm Yours itu sebenarnya itu belum selesai sama sekali. Jadi sampai gue hampir 200.000 followers di Wattpad pun gue belum menyelesaikan satu cerita pun gitu. Jadi kalian harus berbangga hati kalau kalian udah menyelesaikan cerita-cerita itu, karena nggak banyak orang kayak kalian. Terus ngebahas tentang apa lagi ya, ini kayak kita ngebahas random aja ya, tapi seputar Wattpad kayak seru banget gitu. Terus ngebahas soal kritikan orang. Sebenarnya ini nih yang jadi perkara gede banget kalau kalian baru banget nulis Wattpad. Ini kalau mentalnya nggak kuat, hatinya nggak besar, pasti langsung down banget sama yang namanya kritikan gitu. Karena jujur gue pun dulu mengalami itu saat gue baru nulis satu bab, gue kasih ke teman-teman gue dan semuanya penuh kritikan. Bahkan ada yang kayak ngerendahin gitu, ngeremehin, katanya tulisan gue jelek atau apalah gitu. Cuman ya namanya selera gitu, kita kan nulis sesuai kemauan kita, selera kita. Ya selera orang kan beda-beda, mungkin dia nggak suka atau mungkin dia nggak satu selera sama kamu, tapi banyak di luar sana yang pasti sama selera kayak kamu. Nggak mungkin kan dari ratusan juta orang di Indonesia nggak ada satupun yang satu selera sama kamu, nggak mungkin kan. Jadi kamu percaya diri aja, tulis apa yang kamu suka. Kalau kamu suka sama itu, kalau kamu percaya diri sama itu, orang-orang pasti akan percaya dan suka sama apa yang kamu berikan kepada mereka. Terus gimana kalau misalnya aku nggak pede sama tulisan aku, jadi aku nggak nge-publish cerita aku? Menurut gue itu hal yang bijak sih. Mungkin ada beberapa penulis yang nggak setuju, kayak pasti mereka bilang, kenapa nggak pede, ayo dong publish. Menurut gue nggak begitu. Kalau kamu udah nggak pede, berarti kamu nganggap tulisan kamu itu jelek. Ibaratnya seorang koki itu nggak akan ngasih makanan yang menurut dia nggak enak kepada pelanggannya. Sama kayak kamu, kalau kamu udah ngejudge tulisan kamu nggak enak, ya kamu nggak perlu ngasih itu ke pembaca kamu. Jadi coba tempatin diri kamu sebagai koki. Kalau kamu tahu hasilnya itu jelek, jadi mending jangan dipublish. Daripada kamu bingung dan kamu ngeluh, aduh cerita aku jelek cerita aku jelek banget, aku nggak pede. Ya udah unpublish, kamu bikin cerita baru gitu. Karena aku yakin banget kalau ide-ide di otak kamu tuh masih banyak banget, nggak cuma itu doang gitu. Terus apa lagi ya? Terus sekarang ngomongin penerbitan. Banyak banget yang nanya gimana cara nerbitin cerita Wattpad biar jadi buku terus disebar di seluruh Gramedia gitu. Apakah harus ngasih ke penerbit atau kita nunggu ditawarin? Kalau berdasarkan pengalaman gue dan kayak teman-teman gue lainnya gitu, tuh kebanyakan kita semua itu ditawarin. Kayaknya hampir 90% cerita Wattpad itu nggak ada yang ngasih ke penerbit. Kebanyakan penerbit yang nawarin kita gitu, karena persaingannya emang ketat banget sih gitu. Karena gue kan kerja di penerbit juga kan, gue kerja di Coconut Book, tapi sekarang gue udah resign, gue capek, males kerja. Karena skripsi gue belum selesai, jadi gue mutusin buat skripsi dulu. Tapi out of the topic, sate padang lagi. Udah gue habis makan kentang goreng. Jadi kita biarin abangnya lewat dulu kali ya. Ya jadi sepengalaman gue dan teman-teman gue itu pasti 90% kita ditawarin sama penerbit. Jarang ada yang ngasih naskah ke penerbit terus diseleksi, terus lolos, terus diterbitin. Gak ada. Kita semuanya kebanyakan pakai jalan pintas.
karena apa gitu, karena kan tadi gue udah ceritain gue udah pernah kerja di penerbit, jadi persaingan naskah itu sangat ketat untuk penerbit guys. Jadi kita ambil contoh, oh ya waktu itu gue ngasih contoh ke Farah, pasti tahu Farah Dita, Faradisme, ya itulah yang nulisin gitu. Jadi waktu itu gue tertarik buat ngambil naskahnya dia yang Prince Escape, itu pokoknya yang itunya Taehyung VBTS ya, tahu kan. Jadi gue nawarin dia untuk terbit di penerbit gue waktu itu, Coconut Books. Tapi ternyata udah banyak banget yang nawarin, kayak Pastel Books, Kubus Books gitu, semuanya gitu. Jadi persaingan penerbit pun ketat gitu, sama kayak penulisnya, nggak cuma penulis yang bersaing untuk terbit, penerbit pun bersaing untuk menerbitkan buku itu. Sekarang tuh zaman sekarang penerbit udah nggak nunggu lagi naskah gitu, mereka langsung nyari naskah berebutan gitu. Jadi buat yang nanya nih kemarin, jadi kita itu kebanyakan ya gitu ditawarin. Jarang banget sih sekarang orang, kan gue kerja di Coconut ya, nggak pernah tuh gue ngeliat email masuk naskah tuh, nggak pernah. Ini gue buka-bukaan aja ya. Untung gue udah resign. Ntar gue dipecat lagi. Enggak lah, Coconut baik-baik semua. Jadi kayak kalau kata gue sih mending kalian fokus aja dulu nulis. Kalau misalnya udah banyak pembaca, nanti pasti rezekinya datang sendiri kok, tenang aja. Terus ngomongin apa ya? Oh iya, terus ngomongin kenapa gue sampai bikin channel YouTube ini gitu, kenapa gue mau berbagi-bagi info sama kalian gitu. Emang nggak takut apa tersaingi gitu, ilmunya dibagi-bagi. Sebenarnya lebih ke kayak ke risihan gue kali ya. Gue dulu baik hati banget gitu. Gue diundang ke grup-grup lain, komunitas nulis, terus di sana ada tanya jawab, mereka nanya, terus gue jawab. Besoknya diundang lagi, mereka nanya lagi, terus gue jawab lagi, dan pertanyaannya itu aja sampai gue capek kopas gitu. Kayaknya menurut gue mereka pun udah tahu jawabannya dari penulis lain, karena nggak cuma gue diundang gitu. Jadi daripada gue capek ngejelasin terus menerus sama mereka gitu. Terus banyak juga DM masuk yang pertanyaannya sama, gimana cara dapetin readers banyak gitu, kenapa nggak gue upload aja di YouTube gitu, gue mikirnya. Sampai sekarang pun masih banyak yang nanya, ke gimana sih biar kayak kakak dapet readers banyak, followers banyak, tulisannya bagus gitu. Nah sekarang gue cuma tinggal ngirim linknya aja ke mereka, terus suruh mereka nonton video gue deh. Jadi itu sih kenapa gue bikin channel YouTube. Sebenarnya awalnya nggak buat nyari duit sih, cuma kesini-sininya ternyata YouTube lumayan, walaupun gue belum bisa ngambil duitnya karena dia harus $100 gitu, dan gue belum nyampe segitu. Jadi kalau kalian nonton video ini jangan skip iklannya ya. Untuk menghargai gue, karena gue udah bikin video buat kalian, jadi kalian jangan skip iklannya. Tapi lama-kelamaan gue mulai kayak seneng aja gitu ngelihat banyak yang nonton, terus ngelihat muka gue sendiri gitu. Gue narsis banget emang. Pokoknya kayak sekarang tuh YouTube tuh udah hampir sama lah kayak nulis gitu, udah jadi taman bermain gue. Karena emang gue akuin sih lebih seru ngedit video daripada ngedit tulisan anjir. Ngedit video seneng, gue ngedit tulisan pusing anjir. Oh, nggak enak ini dibacanya gitu. Kan kalau penulis gitu ya, kalau ada satu kata yang kagak enak dibaca itu kayak pusingnya udah berminggu-minggu nggak kelar-kelar tuh sampai ketemu kata-kata yang bagus. By the way, kayaknya enak deh kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol kayak gini tapi kalian nanya gitu, jadi kayak ada beberapa pembahasan gitu. Jadi dimulai dari sekarang aja nih, misalnya kalian ada yang mau kalian tanyain seputar kayak jangan teknik-teknik, kalau teknik-teknik nanti pasti gue bikin kok videonya kayak EYD, terus kayak sambung kata gitu-gitu pasti nanti gue bikin kok. Kayak misalnya yang kayak keresahan kalian aja gitu di dunia Wattpad atau di dunia tulis menulis, kalau ada yang mau kalian tanyain, kalian komen aja di bawah. Nanti mungkin di next video gue bakal kumpulin pertanyaannya, terus kita bahas kayak gini lagi gitu. Kayaknya seru juga. Jadi kayaknya mungkin segitu aja kali ya. Pokoknya saran gue yang terakhir, kalian jangan sampai putus semangat buat nulis, karena banyak banget kok penulis yang gak berhasil di karya pertama, terus mereka bikin karya kedua gak berhasil lagi, mereka bikin karya ketiga gak berhasil lagi, sampai mereka bikin karya ke 30 dan mereka baru berhasil di karya itu. Contohnya Wulan Fadi. Kalian harus tahu Wulan Fadi itu
nerbitin buku A itu setelah dia udah nulis puluhan novel gitu. Jadi buat kalian yang baru nulis 1 novel, 2 novel, kalian udah menyerah, kalian itu pecundang banget guys, pecundang. Ini kasar gak sih? Enggak ya, kurang lah, nggak terlalu kasar. Oke, sekarang gue mau ngumumin dulu pemenang buat giveaway yang kemarin. Jadi yang pertama yang ngedapetin 1 novel gue sama 1 bulan berlangganan Gramedia Digital itu ada di sini. Jadi di sini juga ada jawabannya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini ya pemenang yang dapetin novel sama Gramedia Digital. Terus buat pemenang kedua yang dapetin Gramedia Digital, ini dia pemenangnya. Jadi ya ini juga ada jawabannya. Jadi pokoknya selamat buat kalian yang menang. Dan buat kalian yang belum menang, nanti gue bakal ngadain giveaway lagi, karena masih banyak banget novel-novel yang mau gue bagiin ke kalian, entah itu dalam bentuk fisik atau Gramedia Digital. Pokoknya itu masih banyak banget, karena ada banyak novel yang udah selesai gue baca. Terus kayak kan gue editor, jadi udah gue baca nih, tapi gue dapet lagi yang baru. Jadi yang barunya itu nanti bakal gue kasih ke kalian gitu. Ngerti kan? Ngerti dong. Bisa gak ngerti sih. By the way, tadi pemenangnya itu berdasarkan getaran hati gue. Iya. Jadi pas gue baca jawaban mereka, hati gue bergetar gitu. Nah itu tuh gue pilih pemenangnya. Jadi lewat hati. Aku ngomong apa sih? Kayak udah malam banget, gue udah gak jelas banget ngomongnya. Dan efek sakit juga sih ini. By the way, gue lagi sakitnya, obat gue baik banget tuh, lihat. Gue sakit beneran loh, gak bohong. Kemarin abis dari Dufan. Terus kecapean, gue tuh kalau kecapean tuh suka radang gitu. Random banget sih kok gue jadi cerita. Udah deh, udah pokoknya ya segini aja video kali ini. Kayak udah cukup kepanjangan. Ini di sini ada 20 menit, gak tahu nanti diedit jadi berapa menit. Pokoknya sekali lagi buat kalian, jangan skip iklannya, dan jangan lupa like, komen di bawah, subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Bye bye.